Selamat siang kepada Pak Bintang dan juga teman-teman sekalian. Hari ini saya Agnestia Kirana Haryanto dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Majung akan mempresentasikan dan menginterpretasikan tentang video klip yang berdurasi 5 menit 17 detik. Nah, video klip ini berasal dari Korea Selatan dan dipopulerkan oleh dua orang saudara yang merupakan artis di Korea, yaitu Akdong Musician atau lebih dikenal dengan Akmu. Video klip kali ini memang berasal dari Korea Selatan, dipopulerkan di Korea Selatan menggunakan bahasa Korea. Bahkan sutradaranya pun berasal dari Korea Selatan, yaitu Daeshin, yang merupakan sutradara ternama di Korea Selatan. Beliau juga sudah memenangkan beberapa nominasi dalam dunia perfilman. Nice. Namun, latar belakang yang digunakan pada video klip kali ini adalah Vancouver, Kanada. Video klip ini sudah dirilis mulai dari 6 tahun yang lalu dan telah ditonton 11 juta kali di YouTube. Untuk itu kami sudah memasukkan link YouTube di bawah ini. Langsung saja saya akan menceritakan mengapa saya memilih untuk menggunakan video klip Melted ini. Jadi mengapa saya memilih untuk menggunakan video klip Melted ini adalah karena saya memang dari awal ingin mengulas video klip dari Korea Selatan, karena biasanya mereka syarat akan unsur-unsur visual di mana banyak yang bisa diinterpretasikan. Yang kedua adalah saya menemukan sebuah keunikan pada video klip ini, yaitu di mana kecenderungan orang Korea Selatan, artis mereka cenderung memasukkan unsur visual mereka ke dalam video klip. Namun pada video klip ini sama sekali tidak ada unsur visual dari Akdong Musician, yaitu penyanyinya. Mereka bahkan tidak masuk ke dalam video klip ini. Dan video klip ini lebih cenderung seperti film yang menceritakan sesuatu. Dan memang video klip ini berdurasi 5 menit, namun mereka memiliki banyak makna tersembunyi di dalamnya. Alasan yang ketiga mengapa saya memilih untuk menggunakan video klip ini adalah karena saya menemukan banyak sekali unsur visual pada video klip ini, di mana saya menemukan lebih dari 50 ekspresi yang bisa direview. Padahal video klip ini hanya berdurasi 5 menit 17 detik. Sedangkan kami pernah mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu Pak Bintang, untuk mereview film yang berjudul Harriet berdurasi 2 jam, dan saya hanya menemukan 3 lembar A4, sedangkan pada video klip ini saya bisa menemukan kurang lebih 2 lembar A4 dari durasi yang hanya 5 menit. Alasan keempat mengapa saya memilih untuk menggunakan video Melted ini dibandingkan music video dari artis-artis Korea lainnya adalah karena saya merasa bahwa saya harus menuntaskan apa yang saya ceritakan. That's what she said. Sedangkan artis-artis Korea yang lainnya itu cenderung menggunakan teori yang sangat banyak, dan mereka berasal dari awal debut hingga mereka saat ini itu teori tidak pernah selesai. Jadi saya memilih dan memutuskan untuk mereview video klip ini. Selanjutnya saya akan langsung menampilkan video klip dari Melted ini, dan saya akan muncul di kotak kanan bawah. Saya akan memotong pada beberapa part dan scene yang bisa saya interpretasikan. 붉은 해가 세수하던 파란 바다 검게 물들고 구름 비바람 오가던 하얀 하늘 회색 불들고
Jadi yang pertama adalah kita bisa melihat orang tua dan seorang kadal yang sedang melihat keluar jendela seperti sedang mengingat-ingat apa yang sedang terjadi di masa lalu. Nah, kemudian lanjut pada scene selanjutnya, yaitu adanya anak kecil yang sedang membawa ransel dan juga sebuah kamera tua. Ia seperti sedang berpetualang. Kemudian dia mencari tumpangan. Dia menemukan tumpangan dari seorang pekerja kantoran yang sedang membawa banyak sekali box dalam mobilnya. Namun karena dia masih kecil, dia memiliki banyak sekali rasa ingin tahu. Kemudian ia mengambil foto dari barang-barang yang dimiliki oleh pekerja kantoran itu. Tentu saja menjadi orang dewasa, ia akan merasa apa yang dilakukan oleh anak kecil ini. Hal yang dilakukan oleh anak kecil tadi memang berdasarkan pada rasa ingin tahu, namun itu sudah menginvasi sebuah privasi dari orang lain. Kami akan melanjutkan pada scene selanjutnya. 맘속에 찾아온 어둠을 그대로 두고 밤을 덮은 차가운 그림자 마냥 굳어른들 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 얼음. Berikutnya adalah scene ini yang bisa saya interpretasikan, di mana anak kecil tadi, atau bisa kita panggil sebagai Aidan karena memang nama aslinya adalah Aidan, ia sedang pergi ke dalam sebuah toko kecil untuk membeli antara roll kamera atau snack. Ia menimbang-nimbang untuk membeli dua hal itu, namun mungkin ia tidak memiliki uang yang cukup. Kemudian pemilik dari toko tersebut melihat hal ini ketika ia menimbang-nimbang, memperhatikan dia, dan kemudian pada akhirnya Aidan membeli dua roll kamera dan sebuah pisang, membayarnya menggunakan uang receh. Sedangkan ketika ia mengeluarkan uang receh, itu bukanlah hal yang salah karena ia memang sudah membayar dengan harga yang seharusnya. Namun, alih-alih merasa simpati dengan Aidan, pemilik toko malah menunjukkan raut muka tidak senang. Karena mungkin ia merasa direpotkan ketika Aidan membayar menggunakan uang receh. Berikutnya adalah scene ini yang bisa saya interpretasikan, di mana Aidan sedang pergi ke sebuah taman di Vancouver. Ia sedang makan di sana, namun ia juga mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kadang ia mengambil foto dari orang-orang yang sedang marah. Dan yang menurut saya pada scene ini yang paling kuat adalah dua orang ibu yang etnisnya berbeda membawa anaknya. Mereka bertengkar satu sama lain, sedangkan anaknya yang notabene mungkin alasan ibu itu marah adalah karena anaknya bertengkar dengan anak lain, namun anak ini malah menunjukkan ekspresi yang tidak mengerti dengan apa yang membuat ibu mereka marah. Ini menunjukkan bahwa pikiran orang dewasa memang lebih rumit daripada anak-anak, di mana anak-anak lebih banyak memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Mereka akan lebih cenderung memaafkan daripada orang tua, sedangkan orang tua akan lebih mudah membuat masalah kecil menjadi lebih besar.
Selanjutnya adalah scene ini yang bisa saya interpretasikan, di mana akhirnya kita bisa menemukan seorang wanita yang tidak marah-marah seperti orang-orang sebelumnya. Namun ada yang janggal di sini, walaupun orang ini baik. Pertamanya ia sedang menangis di dalam mobil, namun ketika ia melihat bahwa Aiden mengambil fotonya, akhirnya ia tersenyum, mempersilahkan Aiden masuk ke dalam mobilnya, dan dia menunjukkan beberapa foto yang telah ia ambil. Selanjutnya adalah scene di mana Aiden ikut pergi dengan wanita ini, dan saya merasa bahwa ada hal yang akan terjadi karena pada akhir scene ini kita bisa melihat bahwa tas Aiden ada di dalam mobil wanita tersebut. 수하던 파란 바다 그 깊이 묻힌 옛 온기를 바라본다 Too late get it out 어른들 세상 주위도 풀렸으면 해 얼었던 사랑이 이젠 주위로 흘렀으면 해 찾아온 어둠을 그대로 두고 밤을 덮은 차가운 그림자 마냥 얼음도 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 어른들은 왜 그렇게 차가울까 차가울 거는 들어 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 어른들은 왜 그렇게 차가 Berikut adalah interpretasi yang bisa saya temukan pada scene ini, di mana firasat saya benar. Ia membawa Aiden ke dalam bar, kemudian ia bersenang-senang dengan lelaki lain, dan pada akhirnya ia meninggalkan Aiden yang sedang tertidur di meja bar. Kemudian selanjutnya ada seorang bartender yang dari scene ini kita bisa melihat bahwa ia jenuh dengan apapun yang ia lakukan. Ia ingin melampiaskan kemarahannya kepada siapapun. Kemudian ia menagih uang minuman yang bahkan tidak Aiden minum. Kemudian Aiden keluar, melihat bahwa mobil wanita tersebut sudah meninggalkannya dan tas Aiden masih ada di sana. Jadi satu-satunya hal yang Aiden miliki saat ini adalah kameranya. Kemudian bartender tersebut marah dan memukul Aiden hingga kamera Aiden jatuh, dan barang tersebut adalah barang satu-satunya milik Aiden yang sangat berharga. Kemudian pada akhir scene ini kita bisa melihat bahwa laki-laki bartender tersebut malah meninggalkan Aiden dan meninggalkan tanggung jawabnya, seolah-olah ia merasa not my fault. Selanjutnya adalah scene Aiden sedang ke kantor polisi. Ia pasti sedang melaporkan barang hilang yang dibawa oleh wanita tersebut. Namun alih-alih mendapat bantuan, ia malah disuruh menunggu. Ia melihat banyak sekali orang dewasa yang sedang marah, sedang menangis, sedang meronta di kantor polisi. Kemudian pada akhirnya ia mendapatkan ketidakadilan. Ia tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya ia dapatkan.
Berikut adalah scene terakhir, kita sudah memasuki penghujung video klip. Kita bisa melihat bahwa Aiden sedang jalan melewati sebuah jembatan, dan pada akhirnya ia menemukan sebuah rumah kecil dengan anjing di depannya. Aiden yang sedang merasa putus asa mencari perhatian, mencari kasih sayang dari anjing. Namun apa yang terjadi ketika ia mencoba untuk mendekati anjing tersebut? Anjing tersebut menggonggong. Ia merasa bahwa dunia ini sangat-sangat kejam. Kemudian ia marah, ia menangis, ia berteriak kembali pada anjing tersebut. Namun dari rumah kecil tersebut muncul seseorang yang sangat tinggi, yang bisa kita lihat sebagai orang Indian asli. Ia membawa sebuah tongkat untuk memukul. Saya sudah takut dia akan melakukan sesuatu pada Aiden, namun yang terjadi selanjutnya sangat mengharukan. Di mana pria ini malah membantu Aiden. Ia kebetulan bisa membenarkan kamera, sehingga pada akhirnya kamera Aiden bisa benar kembali, dan dia juga memberikan minuman pada Aiden, makanan untuk Aiden makan. Dan pada scene ini kita juga bisa melihat kakek tua tadi itu pada scene yang awal sekali ia muncul lagi. Kemungkinan besar orang ini adalah Aiden. Ending scene dari video klip ini sangat bagus karena pada akhirnya kita bisa melihat Aiden tersenyum setelah dari awal video klip hingga akhir ia hanya tersenyum sekali setelah ia menemukan kehangatan dari orang dewasa, dimana memang pada awalnya ia tidak merasakan kehangatan dari orang dewasa sama sekali. Ia bahkan pernah merasakan kehangatan yang palsu dari wanita yang meninggalkan dia di bar. Kemudian pada akhirnya ia bisa tersenyum, dan menurut saya memang orang tua yang sedang mengingat-ingat masa lalunya adalah Aiden di saat ini, di mana dia sudah dewasa, sudah sukses, dan ia mengingat-ingat bahwa ia sudah melihat banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini ketika ia masih muda. Selanjutnya adalah review saya untuk video klip ini adalah 8 dari 10, sangat baik karena memang lirik dan video klip ini sudah menunjukkan apa yang ingin mereka tunjukkan kepada kita, dimana memang seharusnya kita sebagai orang dewasa, kita tumbuh menjadi dewasa, tidak boleh menjadi orang dewasa yang seperti itu. Mungkin ini jarang ditemukan di Indonesia karena Indonesia terkenal dengan keramahannya. Saya tidak tahu hingga saat ini memang seperti itu atau tidak, namun memang seharusnya kita tidak boleh menjadi orang dewasa yang acuh tak acuh pada orang lain. Selanjutnya kita memasuki review secara keseluruhan, di mana banyak sekali orang di internet yang mengatakan bahwa mereka menangis ketika melihat video klip ini. Dan ini juga merupakan hal yang unik karena biasanya tempo dan irama yang dibawakan oleh Agam Musician adalah lagu-lagu yang menyenangkan. Ini adalah satu-satunya video klip yang tidak menampakkan sosok mereka ke dalam video klip. Video klip ini dirilis 6 tahun yang lalu, dimana kebanyakan video klip di Korea menggunakan stop motion, namun pada akhirnya aku menggunakan video klip yang seperti film dan memang membawakan suatu perasaan yang sangat baik. Kemudian selanjutnya adalah saya menemukan beberapa lirik yang sangat menggambarkan situasi yang terjadi pada video klip ini, yaitu if the ice melts, a warmer song would come out, why is the ice so cold, dan juga why are they so cold. Ini menunjuk pada orang dewasa yang digambarkan semuanya dingin pada video klip ini, kecuali pada satu orang Indian yang terakhir, karena ia memang menjadi orang yang membentuk pribadi Aiden ketika ia dewasa. If the ice melts, a warmer song would come out, why is the ice so cold. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh penyanyinya adalah jika es tersebut mencair, akan ada lagu yang lebih baik, lebih hangat. Namun kenapa es tersebut sangat cair? Inilah yang terjadi di kehidupan kita.
dimana banyak sekali orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kita, dan akhirnya kita melupakan bahwa kita adalah makhluk sosial yang seharusnya kita saling membantu. Dan malah saat ini kebanyakan anak-anak milenial, generasi milenial menjadi orang yang individual dan tidak mau membantu orang lain. Mereka tidak acuh pada orang lain. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum saya menutup presentasi pada hari ini adalah mungkin sutradaranya ingin menyampaikan secara tersirat bahwa kita tidak seharusnya hidup seperti kamera milik Aiden, karena kamera tersebut hanya mengambil foto dari hal-hal yang buruk, di mana orang itu marah, orang itu kecewa, orang itu menangis, tidak ada orang yang tertawa ataupun hal-hal yang menyenangkan di dalam kamera tersebut. Sedangkan ketika ada orang baik yang membenarkan kamera tersebut, orang tersebut malah mungkin tidak ada di dalam kamera tersebut. Maka dari itu kita harus hidup tidak seperti kamera ini. Kita harus melihat bahwa ada banyak sekali hal-hal yang baik di sekitar kita dan kita harus mensyukuri hal tersebut. Sekian presentasi dari saya Agnestia Kirana Haryanto. Terima kasih sudah menonton presentasi saya pada hari ini.